lakukan segala sesuatu tuh dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, supaya apapun yang katong lakukan tuh bisa bermanfaat para orang lain dan juga bisa jadi berkat para katong punya diri sendiri. Matahari terang di hari Sabtu. Balik kembali di podcastnya Eko Saputra Poseratu. Oke teman-teman, hari ini kita kembali lagi di X Podcast, tentunya masih di Flawless Cafe. Dan beta hari ini sudah bersama dengan 3 nona-nona amun yang luar biasa. Nah, katong kasih kesempatan untuk katong punya adik-adik nona perkenalkan diri untuk teman-teman semua. Halo semuanya, perkenalkan beta Meidi, asal sekolah dari SMA 5 Ambon. Oke. Hai semuanya, perkenalkan beta Kesha Tulalesi, beta dari SMA Lentera Ambon. Halo semuanya, beta Kasara Matakena atau biasa disapa Casey, beta dari SMA Negeri 1 Ambon. SMA 1 Oke, terima kasih untuk adik nona dong boleh datang gabung di X Podcast. Dan kenapa katong mau undang dong 3 untuk hadir di sini? Beta tuh kemarin kurang update berita sebenarnya. Terus ada beta berteman malah dari Jogja. Dia telepon, dia bilang, Eko kenapa sih yang panggil adik-adik dong yang sementara apa? Dong lolos ke Amerika itu. Gitu bilang, hah? Siapa yang lolos ke Amerika? Masih memang kurang update. Makanya tuh baca-baca berita, sudah dia kasih beta link, kita buka. Ternyata memang betul. Dong sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Dong semakan kamu? Sudah tadi, sarapan. Sarapan. Sekolah ada bye-bye. Bye-bye. Masih itu kayak bapak-bapak sih. Kamu hati ada bye-bye. Baik kakak. Oke, beta penasaran nih. Ini dengar-dengar dong ke Amerika. Bagaimana ceritanya, proses perjalanannya kamu 3 bisa sampai di Amerika. Dong bisa mulai dari Medi. Jadi awalnya itu kan suka buka internet. Nah. Terus mama juga suka buka internet, mama kirimlah link kalau ini ada beasiswa. Oke. Jadi kebetulan pas coba saja dan awal-awal ikut tuh kan kayak hati kecil lulus sih. Benar. Tapi ya tetap percaya diri terus ikut dan ternyata ada tes-tesnya. Jadi di webnya tuh kayak ada akan punya ketentuan ini tes, lolos kaseng. Dan kebetulan lolos ketika tes sampai di tes nasional seleknas juga lolos. Dan puji Tuhannya sampai sekarang juga ya. Berapa tahap itu? Kalau sekarang sih ada kayaknya pertama tuh ada seleksi di chapter dulu Iya, kakak, benar, naik ke nasional, terakhir tuh ada seleksi internasional lah. Jadi kayak ada 3 tahap seleksi besar gitu. Di dalamnya juga Ada tahap-tahap lah. Jadi Paling banyak ya, berapa Iya, banyak tuh? Paling banyak kakak. Lalu di kamu ujian itu, kamu bikin apa? Apakah soal-soal apa namanya tuh? Yang option apa wawancara apa bagaimana? Dia punya modelnya. Ada yang namanya wawancara, Uh-huh. terus ada kayak interaksi kelompok gitu. Oke. Itu kamu 3 dinyatakan lulus karena nilai akhir di wawancara apa keseluruhan dari awal begitu, lihat kamu punya kemampuan bahasa Inggris, apa yang dinilai paling penting di situ, kenapa kamu 3 itu dinyatakan lolos karena apa? Kalau kemarin kan awalnya tuh ada seleksi di chapter dulu kakak. Jadi pertama tuh katong seleksi berkas dulu. Itu seleksi berkas tuh memang betul seleksi, lalu puji Tuhan ada katong 3 nama katong lulus lagi. Lalu dari seleksi berkas katong naik ke seleksi wawancara. Nah itu adalah yang lolos dan puji Tuhan katong 3 lolos lagi. Lalu dari seleksi wawancara itu lebih ditanya soal katong punya kepribadian sih. Lalu lanjut katong ke setelah pengumuman lulus kan apa email. Katong lanjut ke apa namanya terakhir tuh dinamika kelompok. Lalu di dinamika kelompok itu baru betul-betul ditentukan terakhir tuh dipilih 5 orang ya dari chapter Ambon untuk maju ke nasional. Oke. Itu kalau boleh tahu dong bersaing dengan berapa banyak orang? 50-an kayaknya kalau dilihat dari Kalau email. kalau dari chapter Ambon sendiri. chapter Ambon. Oh, ini kamu bersaing di chapter Ambon. Nah, di nasional tuh berarti ada ribuan Bisa jadi. iya, Karena ini seluruh Indonesia. Astaga. Kalau di Ambon sendiri 50. Iya, Nah, kamu 3 terpilih dari 50 itu. Itu sangat luar biasa. Oke, stop tangan. Nah, beta mau tahu kamu 3 nih cita-cita apa dulu? Sebelum kita lanjut, beta penasaran nih. Kalau Mary sih mau jadi kayak
duta besar dubes. The best. Asik. Istilah cita-citaan. Sekarang tuh John bukan kayak sih. Hah? Stand up komedi, puisi apa itu? Kayak sih. Kalau beta pribadi beta masih bingung, cuman dari kecil tuh pengen jadi guru, cuman belakangan ini kayak susah mau jadi guru lah, jadi kayak masih bergumul gitu mau jadi apa besar-besar. Tapi sejauh ini masih mau jadi guru sih kayak. Bisa jadi guru. Kalau dari beta sendiri sih masih banyak pertimbangan, tapi yang berminatnya tuh mungkin ke bidang kedokteran atau lingkungan kata. Kedokteran atau lingkungan. Siknya, cita-cita itu karena beta tanya karena itu penting. Dulu beta juga suka ganti-ganti cita-cita tuh. Dari SD mau jadi lain, SMA lain, SMP lain, kuliah lain. Nah cita-cita ini nih, yang hari ini kamu bilang mungkin suatu saat ketika kamu aku dapat kamu sudah besar, mungkin salah satu yang kamu bilang tuh tercapai. Amin. Nah, duta besar tuh, wih asik lah itu. Oke, kamu lulus ke Amerika itu untuk apa? Beasiswa belajar. Mm-hmm. Ya, jadi katon diberikan beasiswa belajar dari Amerika. Itu belajar apa di sana nanti? Katong hidup katong di sana sebagai anak pertukaran kan kak, terus di sana katong bagaimana merasakan katong hidup sebagai orang Amerika, katong diasuh oleh keluarga angkat dan di sana juga Sekolah di sekolah American tentunya. High School. Dan saya lupa tuh katong juga bukan cuman datang cuman belajar, tapi katong datang memperkenalkan katong budaya lah dari Indonesia atau dari Ambon, katong perkenalkan kepada orang-orang luar. Soalnya kata kakak-kakak lulusan sebelumnya tuh dong bilang kalau orang-orang sana tuh kebanyakan sing tahu, bahkan sing tahu Indonesia tuh di mana, Indonesia tuh apa. Jadi ya katong sebagai anak pertukaran pelajar ya katong harus bisa memperkenalkan katong budaya ke orang-orang itu. Jadi saling mutualisme lah. Iya. Ya memang karena jangan jauh-jauh sampai di Amerika, di Jakarta sana sih tahu Ambon di mana. Iya betul. Karena Jakarta sih tahu Ambon di mana. Ambon yang mana? Ini menarik ya. Kamu berapa lama di sana? 10 bulan. 10 bulan. Iya. 10 bulan John. Ketemu seberapa tahun tuh? 10 bulan. Oke, 10 tahun. Nah, 10 bulan. Ini 10 bulan kamu tadi bilang ingin memperkenalkan budaya. Ya. Kira-kira kalau sampai sana kamu tiga nih jawab satu-satu. Pengen perkenalkan apa nih? Kalau dari Medi sendiri sih mau memperkenalkan apa yang Ambon punya tuh yang di luar-luar yang punya. Kayak Pelagandong. Itu kan cuma ada di Ambon. Tapi di Jawa tuh kurang ada yang seperti itu. Nah, bagaimana Medi mau bawa itu adalah Medi sendiri akan bawa Pelagandong tapi dari Mao punya negeri. Bak akan bawa memperkenalkan bahwa dari mana? Dari Ambon. Oke. Pela Neng dengan Kariu, Boy dengan Hualoi. Oke. Jadi akan memperkenalkan itu di Amerika sana supaya orang tahu kalau di Ambon tuh ada yang namanya ini. Gitu. Oke. Itu kira-kira kalau sampai di Amerika bahasanya gimana tuh? Perkenalkan Pelagandong. Akan dipikirkan. Kan saya mungkin, hello guys, this is Pelagandong. Kalau beta sih pikir-pikir sama seperti Medi juga perkenalkan Pelagandong. Selain itu juga mungkin ada tarian Orlape yang katong tiga juga mau latihan akan terus katong mau presentasi lah. Itu sih saya. Menari. Iya, dengan ini soal Siwalima lah mungkin akan beta perkenalkan lah sama beberapa tradisi-tradisi lah yang sudah diajarkan turun-temurun lah kakak. Mungkin kurang lebih sama juga. Oh, justru Iko boleh. Boleh sama-sama boleh. Mungkin selain daripada yang Meidi dan Keisha sudah sebutkan, mungkin banyak wisata-wisata di Maluku yang tentunya sangat cantik, sangat indah, dan di situ ada banyak budaya, tradisi, tarian dan musik yang menurut kita sangat menarik dan pasti orang Amerika juga akan sangat tertarik. Oke, kamu tiga nih delegasinya dikirimkan oleh negara gitu. Ini kan negara bukan negara ya, kamu juga usaha sendiri kan? Ini jalur negara kan? Bukan. Beasiswanya negara kamu kan? Ditanggung oleh pemerintah Amerika. Oke, tapi kerjasama dengan negara kan? Oke. Kamu tiga adalah perwakilan untuk pergi ke Amerika mewakili Maluku, lebih tepatnya bukan Ambon. Dan kamu akan mempresentasikan kebudayaan Maluku, bukan Ambon. Jadi hari ini kamu akan bawa nih Maluku, bukan cuma Ambon. Nah, ketong kebanyakan orang itu lebih tahu Ambon ya, kayak macam kota Ambon itu apa, kota Ambon itu di mana. Tapi Maluku sendiri itu orang kurang tahu. Nah, untuk kebudayaan, Pelagandong adalah milik Maluku. Gitu. Dan ini beta kasih tambahan,
ada paling banyak kebudayaan yang adik-adik bisa sampai sana kali bisa perkenalkan. Dong tahu Kapata? Iya. Tahu. Nah, itu sesuatu yang menarik. Kalau misalnya nanti Medi bawakan Mela Gandung tuh, kita bawakan Orlape misalnya, ada tarian banyak tarian. Dan bisa juga bawakan atau punya Kapata, bisa bawakan atau punya nyanyian adat, atau punya bahasa daerah. Dong 3 masih tahu bahasa daerah sih. Kurang tahu, tapi kalau nyanyian adat masih. Nah, ketong ke sana ketong akan speak, oke, bicara pakai bahasa Inggris. Otomatis tuh Inggris Amerika tuh beta ini kan bodoh nih. Sekarang ketong perkenalkan pakai bahasa Inggris, tapi bagaimana kalau ketong bawa ketong bahasa ke sana dan ketong perkenalkan? Nah, dong mau belajar tentang ketong budaya kan, dan salah satunya adalah bahasa itu merupakan identitas budaya, identitas adik-adik. Kalau tanya Medi dari mana nih, kita dari Aburu. Coba bicara Aburu. Coba. Aburu tuh kayak balungan. Tapi bahasanya apa? Bahasa daerahnya. Kayak bahasa daerahnya Aburu bilang, beta mau makan. Beta mau pamana. Beta mau pamana. Karena makan di bahasa Aburu tuh pamana. Pamana. Iya. Oke, kalau bisa. Kalau beta kayak beta lahir beta pemfam tuh asalkannya dari Nusa Laut. Cuman beta yang pernah ke Nusa Laut dan di rumah juga papa juga kayak lahir dan dibesarkan di Amausu. Jadi saya ada bahasa. Tulalesi. Iya kak. Dengan Om Niko dong. Iya. Oh, saudara dengan Om Niko. Papa. Saya beta pura-pura singgalan saya. Oh. Jadi Pulau Anyo, Nusa Laut. Beta pernah ke Nusa Laut. Bagian dari ujung ke ujung. Ini tambahan. Dan selain tadi kayak macam ada Kapata, dong juga bisa perkenalkan ketong punya apa ya, kearifan lokal lain kayak macam ya Baileo, Siwalima, ketong punya adat istiadat kayak tadi, ketong punya makanan khas, ketong punya filosofi orang Maluku apa? Kamu 3 mati, beta kasih tahu siapa? Kamu 3 ini. Filosofi orang Maluku apa? Supele putus malintang patah kawan. Hah? Bagaimana? Pulang belajar budaya ulang. Dong. Nanti kasih jawaban Pak Beta DM saja. Siap. Ketemu punya makanan pokok. Sagu. Kamu 3 makan apa ya? Nasi. Nyata sampai sana jangan perkenalkan nasi. Sehingga kak. Jadi sampai sana kita itu makanan pokok, sagu, ketemu punya sagu gula, ketemu punya papeda, olahan-olahan dari makan tradisional, bahan-bahan tradisional diperkenalkan, ketemu punya rumah tradisional semacam atap. Di atap itu ada namanya daun sagu juga. Ada ketemu punya John, kalau di dong bilangnya apa? Ikatan sagu tuh apa? Tali apa? Kalau di Kemong ada seng. Maksud sih ikatan kagak apa John? Ada ketemu hahesi, bisa ikat atap. Doleba bisa ikat atap. Nah, ini sebutan-sebutan kan beda-beda di tiap daerah toh. Nah, jadi kamu bisa pendengarkan itu untuk ke Amerika. Amerika sih tahu tuh gaba-gaba tuh apa. Iya. Gusepa tuh apa. Dia lari juga ke permainan tradisional. Kenapa ini penting? Karena hari ini permainan tradisional terus yang main lagi. Iya. Menjadi menarik kalau kamu angkat sesuatu dan dia bisa jadi tren untuk kembali ketemu punya edukasi dari permainan-permainan lama. Ada banyak pesan-pesan moral dari ketemu bermain benteng. Iya. Ketemu bermain gici-gici. Iya. Kok masih main sih? Masih kakak. Di mana? Di Amausu di pinggir pantai. Masih main sih. Sehingga Tahu lagi gici-gici itu apa tuh? Masih main apa? Main TikTok. Ada namanya asen, mutel, Iya. patah-patah, Tahu. tahu toh, mamar yang bambu, Iya. main lemon nipis takut guling, main kacong. Kemarin kita bahas itu di podcast Denjono kemarin, permainan-permainan yang ketusu. Tinggal ke rumah-rumah kecil. Iya mas. Kalau di Amausu bilang rumah apa? Iya rumah-rumah kecil kakak. Jadi Rumah katanya kecil ya? gapi di gunung lah. Katanya bikin rumah dari Kayu. kayu-kayu, bambu-bambu. Cuma masa. Iya memasak, pakai katok, daun Saya lihat tuh. mangkok. Dia masih main Jon. Dia masih main. Di Amausu. Saya jadi siapa kalau bermain rumah-rumah kecil? Biasa jadi mama, kau jadi anak. Dia jadi mama. Panggil mama siapa? Mama Kezi. Mama Kezi. Kemarin itu jadi apa? Jadi bapak. Di kabung, tanam, cari uang. Kenapa permainan itu penting? Ada nilai-nilai yang menarik di situ. Kerjasama. Ya. Ketong punya tugas dan tanggung jawab meskipun dari kecil, tapi ada poin-poin itu.
Nah, beta kalau orang berpikir itu hal sepele yang enggak, kenapa ketemu pi Amerika sana pikir karena bodoh-bodoh itu. Itu adalah ketemu punya kearifan lokal di Maluku. Itu adalah apa yang terjadi di Maluku dan anak-anak Amerika yang main itu. Gitu. Dan ini kan menjadi menarik kalau kamu bawakan itu dalam suatu kolaborasi presentasi. Hari ini kamu kakak Eko yang apa ya? Saya mencampuri kamu tiga, tapi kita tuh senang untuk cerita-cerita dan buka-buka pikiran. Kira-kira kita pengen nih karena itu sutuan. Jadi sepi Amerika nih untuk sampaikan ini. Mungkin teman-teman bisa bawakan itu sedikit dalam kamu punya ide untuk presentasi itu di Amerika. Nah selain itu ada apa lagi John ya? Ketemu punya, Shopee. Oh iya Shopee. Ya betul lupa itu. Shopee ini ketemu bahas ulang-ulang. Ini menjadi menarik. Shopee itu di Belanda sudah menjadi salah satu minuman, selain minuman dalam acara adat, tapi dipakai juga untuk kehidupan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, membantu ekonomi masyarakat. Nah hari ini kita punya Shopee dong, tahu toh? Nah kamu tiga ini boleh perkenalkan kita punya minuman tradisional. Itu salah satu hal yang penting. Ada Sageru, ada Shopee, ada Shopee merah dari Maluku Tenggara. Kamu bisa perkenalkan kita punya jenis-jenis minuman itu karena minuman-minuman ini nih ke depan mungkin dari antara kamu tiga bisa menciptakan satu produk dari minuman ini. Karena kan anak-anak yang belajar di luar itu dong punya kesempatan yang lebih banyak, punya fasilitas yang lebih baik dan juga link ya untuk dapatkan banyak informasi. Coba kamu tiga juga pikirkan Shopee. Jadi Shopee yang harus dibikin jadi Shopee lagi nih. Tapi kamu tiga bisa bikin Shopee itu jadi produk apa? Itu jadi parfum kah? Nah, itu belum ada tuh. Parfum Shopee. Jadi Shopee jadi bahan. Oh iya. Bisa wangi tuh. Iya. Dan itu akan menjadi parfum pertama asli dari Maluku yang dibikin oleh generasi ini. Kamu bisa bikin kan pasti jus tuh sudah tuh ada bahan Shopee, ada kue dari Shopee, tapi kamu mesti bisa bikin varian lain, kue berbahan Shopee tapi model yang lain, mungkin namanya Shopee apa kayak gitu-gitu. Tinggal dibikin jadi menarik. Nah ini kan produk-produk yang kamu akan bawa pulang idenya, dan kamu sampai di sini itu bisa, meskipun kamu tiga yang bikin, mungkin kamu tiga bisa bagi ide itu untuk teman-teman lain untuk bikin. Nah seperti itu. Jadi itu barangkali beberapa ide lah untuk teman-teman bisa bawa di Amerika. Kamu tiga kira-kira selain ide-ide tadi tuh, kita akan bawa tari, kita akan bawa pela gandong, kita akan bawa ini. Kamu punya ambisi pribadi sih gitu ketika sampai di Amerika tuh beta mau bikin apa? Ambisi pribadi sih. Ambisi itu bukan sesuatu yang memalukan, itu penting bagi setiap orang. Beta pun ambisi apa nih? Beta pun harapan apa nih sampai Amerika itu mau bikin apa nih? Selain yang tadi. Kalau beta pribadi sih palingan cari teman, perluas jaringan pertemanan, terus dengan yang kedua tuh pengen lihat salju. Pengen lihat salju. Nah ini itu mau dengar kayak gini nih. Pengen lihat salju. Ya sama pengen lihat salju. Si paling boiku dia sudah salju. Cuma mesti lihat yang lain kak. Ada banyak di Amerika tuh. Sayang kan kalau salju kan di sini dapat. Jadi tentunya aku mau lihat di sana toh. Saya bawa abu ke sana, kasih kenal dong lain kata bawa abu nih. Tanah merah. Nah, pengen lihat salju terus. Kalau dari beta sih saya jangan bilang salju. Pasti salju. Tapi dari kalau secara pribadi sih pengen membuka diri untuk kesempatan-kesempatan yang baru, keluar dari zona nyaman, tapi banyak kesempatan dari ketemu punya lembaga tuh untuk volunteering juga kakak, dan itu menjadi salah satu ambisi pribadi. Wah ini sedikit berat menurut kamu tiga. Kita lihat kisah juga dengan lingkungan ya. Menurut dong ketemu saat ini di kota Ambon terutama itu di kalangan remaja, masalah terbesar ketemu tuh sekarang apa? Beta pengen tahu dari kamu pun generasi nih karena beta kan sudah sekolah lainnya. Kira-kira masalah yang paling sering dihadapi anak remaja sekarang tuh apa? Gitu. Sampah. Yang ribet. Menurut beta sih sampah. Pengelolaan sampah di Ambon itu sangat belum optimal lah kakak kalau menurut Betul kakak. Generasi sekarang tuh kayak belajar di sekolah untuk buang sampah pada tempatnya, tapi ya ujung-ujungnya kalau udah sekolah ya buang sembarang. Terus masalah yang kedua tuh banyak remaja yang karena sekarang kan globalisasi, jadi lebih sibuk dengan handphone. Sampai ada yang adiksi dengan handphone. Terus yang mau main permainan tradisional kayak yang tadi kakak bilang lah, lebih banyak dengan handphone. Beta dulu waktu masih umur kayak masih SD gitu, beta suka bermain, beta teman-teman bermain di belakang rumah.
bermain masa-masa lucu-lucu di tanah longsor, lalu bermain di pantai. Tapi sekarang beta adik-adik dan beta sepupu-sepupu dong susah bermain ke beta lagi. Kayak dong cuma ngumpul satu tampak gitu, lah masing-masing sibuk di masing-masing handphone. Sehingga ada komunikasi lah, iya. Oke. Itu masalah adalah generasi sekarang yang sudah berubah, kemudian sampah. Kalau Medi? Kalau Medi untuk generasi sekarang nih, dong cenderung lebih bodoh amat. Bodoh amat. Karena dong melakukan sesuatu tuh kayak itu kayak menurut dong tuh have fun saja. Jadi dong yang pikir apa yang dong lakukan sekarang ini akan berdampak di dong punya masa depan. Jadi kayak banyak kok anak-anak yang sekarang ini masih masa-masa sekolah saja suruh minum mabok. Padahal kan itu harusnya simbolik. Maksudnya kayak katong masih punya masa depan, coba saya kalau katong minum mabok terus katong sakit. Nah itu juga menghambat katong punya perkembangan demi katong masa depan. Kayak dong lebih pikir enaknya daripada nanti masa depan tuh akan bagaimana. Kalau tadi keresahannya itu, kira-kira kamu tiga punya solusi apa nih untuk persoalan tadi? Beta pengen dengan anak-anak muda pun pikiran. Kalau beta pribadi, beta punya komunitas namanya Lebih Baik. Jadi Lebih Baik itu adalah komunitas lingkungan yang memang terdiri dari anak usia 7 sampai 17 tahun yang memang memiliki rasa kepedulian dari lingkungan. Jadi yang katong lakukan tuh ada angkat sampah, tanam pohon, lakukan sosialisasi sambil angkat sampah. Lalu katong juga lakukan transplantasi karang di laut. Lalu dari hal-hal yang katong lakukan, katong publikasi di media sosial khususnya di Instagram. Karena katong target tuh anak-anak muda sekarang, karena kebanyakan dari dong kan punya Instagram. Jadi dari situ katong mau ajak dong untuk sama-sama mari katong peduli dengan lingkungan. Mari katong bawa perubahan yang lebih baik katong punya lingkungan. Gitu sih kakak. Ini sudah? Belum toh? Kalau Medi sendiri tergabung dalam komunitas seluruh anak SMA Indonesia, namanya Startup Youth. Jadi di Startup Youth. Jadi itu tuh kayak organisasi yang dimana ketong akan mensosialisasi untuk anak-anak muda supaya dong tuh open minded, supaya dong merubah dong punya pola pikir. Jadi misalnya ini kan banyak sekali sekarang anak-anak muda yang kayak tadi Medi bilang kayak bodoh-bodoh amat, dong lebih peduli tentang dong punya kesenangan di sekarang lebih dari dong punya masa depan. Juga banyak juga kayak anak-anak muda yang masih melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan, kayak dong masih bully-bully teman, karena kebetulan ini juga korban bully, jadi ingin merubah hal-hal itu. Jadi bagaimana ada anak-anak muda sekarang yang cenderung masih bilang kayak seram karibo, ternyata itu kan sudah bully, itu sudah masuk di pembulian. Jadi mau rubah teman-teman punya punya pola pikir supaya jangan melakukan itu, karena kalau katong melakukan itu tuh secara langsung katong punya teman ini pun hati, karena seperti yang katong tahu kan di bidangnya Medi bergerak ini adalah bidang HAM. Jadi HAM itu kan kalau orang singgung katong HAM itu bukan cuma kayak dari tindakan, dari tutur kata juga. Jadi bagaimana Medi mau dari organisasi ini mau membuka teman-teman semua punya pikiran supaya jangan lakukan itu, karena sewajarnya HAM itu sangat penting. Kayak begitu kayak. Di Ambon ini bully itu tinggi juga ya? Ya benar, sangat tinggi. Apalagi terkait orang tua itu paling. Iya. Berarti kira cuma ya nonton di film Korea itu yang bully banyak ya ternyata di Ambon bully. Dulu kata dua bully, kata apa bully sih ya dulu? Tidak bully sih, yo. Kata saya anggap itu bully kau nih. Kata lebih ke paku batir lagi. Iyo. Kupindi gitu. Itu betul. Lu kalau kita pisah 7 bulan. 1 meter kotor. Dan beta enjoy saja tuh. Paling goblok. Dulu tuh katong di generasi katong itu bully itu sudah dianggap katong baku batirek dan itu biasa tuh. Bahkan katong dulu tuh sering baku panggil tuh nama-nama hewan tuh, kamu pasti alami lagi. Anjing siapa mana? Gitu. Babi nih. gitu. Tapi beta harap katong menyudahi ya. Cukup di generasi lama katong pakai bahasa-bahasa itu. Dan ketemu stop pembulian di sekolah. Beta juga salah satu orang yang menyuarakan untuk menghargai apa yang Tuhan kasih, kayak macam ketemu rambut gitu. Beta pernah bikin konten TikTok soal itu. Di YouTube juga stop catok rambut. Bukan beta mau boikot ya catuk-catuk tuh. Tapi orang Maluku tuh kalau rambut
bawa foto cantik. Benar. Kesha tuh paling manis ya. Paling cantik. Kayak kamu tiga sama manis sebenarnya. Ketemu bangga nih apa yang ketemu punya gitu. Kayak beta tuh akan muncul gara-gara beta sakit beta pun mantan dulu tuh dia paling bacatuk. Nah dia mantan sama paling bacatuk dan apa kehilangan ketemu punya daya tarik dan ketemu punya orang bilang keunikan ciri khas dari timur gitu. Ketemu punya rambut, ketemu punya kulit, masa ketemu kas putih kulit lagi kan semusa gitu. Jadi ketemu bangga dengan apa yang ketemu punya. Nah beta sudah dengar nih dari tadi Adon 3 sampai Adon 3 punya ambisi. Nah kamu 3 sekarang punya harapan apa untuk ke apa namanya Maluku? Kamu 3 akan ke Amerika sana. Nah, kamu 3 akan belajar selama 10 bulan. Apa harapan kamu 3 nanti dengan proses selama 10 bulan ini? Kalau dari ini dulu Kisi dulu. think sih mungkin singkat saja dari mungkin dari katong pengalaman di Amerika, katong akan banyak belajar budaya dari luar, katong bagaimana katong juga membawa budaya keluar, dan semoga saat katong balik lagi akan ada banyak pelajaran yang katong terima dari Amerika, mungkin bagaimana katong bisa membantu Maluku ini semakin maju, generasi sekarang semakin maju, katong bisa membawa perkembangan juga untuk budaya-budaya yang tadi banyak kakak dan Keisha dan Medi sebutkan dari permainan, mungkin katong bisa semakin elevasi akan lagi, mungkin kurang lebih seperti itu dari Medi dan Keisha. Gue yang kapal mau kemana? Kalau beta pribadi ya beta harapkan dari ketika pisana terus dapat sesuatu hal yang baru, beta bisa ajar, beta punya teman-teman atau adik-adik atau jadikan motivasi pardong untuk mari harus rajin belajar gitu, jangan cuma kerja main handphone lah, sehingga ada waktu par belajar. Jadi kayak belajar orang bilang apa, belajar tinggi lah sampai bisa dapat beasiswa keluar lah. Kalau beta bisa ya pasti teman-teman yang lain juga pasti bisa. Oke, asik sih, beta termotivasi John. Saya cari link Amerika. Kalau Medi sih lebih menginginkan harapan Medi untuk Maluku tuh jadi lebih maju dari yang sekarang, lalu jadi lebih baik dari yang sekarang. Juga ingin kamu kasih anak teman-teman itu motivasi kalau jangan takut untuk bermimpi. Katong semua tuh harus punya mimpi. Tergantung bagaimana katong pun cara mau senggapai mimpi yang katong bikin. Yes. Kayak begitu saya sih. Mana nih, paling asik ya men nih. Itu merasa kayak termotivasi sekali gitu. Dulu beta kenapa teman-teman sekolah sih kayak begini? Karena Semua sih bikinan kayak lu. Kita bikin kayak bolos, main PS. Benar sekali. Beta dulu waktu itu dapat suruh ikut tes pertukaran ke Australia. Beta main PS waktu ujian air. Beta lulus sampai ujian air. Hari itu bicara soal how to make papeda. Wawancaranya. Itu beta main PS di Kalam Kudus, dekat Kalam Kudus SMP situ. Dan hari itu beta adalah hari yang paling beta sesali. Karena beta teman-teman yang lain berhasil pikir. Dan beta cuma gara-gara ajakan goblok itu coba main PS 1 jam 5.000 beta pikir di Australia. Kehilangan. Ya, beta kehilangan sesuatu yang sangat penting. Dari situ beta mulai belajar untuk menghargai kesempatan. Nah, kamu 3 hari ini juga kasih ingat beta dan mengingatkan beta betul, menampar beta juga bahwa kesempatan itu sangat berharga dan usia itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, dari Don 3 ini beta rasa ini menjadi satu pengingat yang penting, karena katong orang Maluku itu adalah orang yang suka bercerita dan suka saling kasih ingat, baku kasih ingat. Kita rasa teman-teman katong harus menyudahi katong punya pekerjaan yang sering buang-buang waktu gitu. Kita kalau lewat di dalam kota Ambon tuh selalu saja ada generasi yang nongkrong tuh sampai pagi, minum sampai pagi di pinggir-pinggir jalan. Kita sering ketemu dengan orang yang kalau di motor di auto tuh habis minum dia buang di jalan, buang sampah, dan dia pikir itu akan bisa kena orang, bisa bahaya, dan itu bisa bikin kotor lingkungan. Teman-teman yang hari ini katong sering pergi di pantai, katong happy bareng keluarga, bayangkan ada mama, papa, adik, sepupu, katong foto-foto, katong bikin video, dan katong buang sampah di pantai kayak gitu-gitu. Terus hari ini katong masih jadi generasi yang merasa bahwa santai saja, beta hidup cukup. Tuh, beta mama ada, beta bisa kasih tahu uang jajan, bisa kasih beta punya motor dan lain-lain, beta cukup boleh motor trail, sudah beta bisa dapat cewek dan lain-lain. Nah, ada masih generasi yang hari ini berpikir bahwa sudah cukup hari ini, beta rasa hidup tuh santai-santai sih, atau tegang, katong tuh butuh healing kayak gitu-gitu. Padahal sih pernah terluka tapi butuh healing.
Nah teman-teman, semakin banyak teman-teman healing, sampah makin banyak di pantai ya guys ya, dan juga di gunung. Jadi hari ini cukuplah menjadi generasi yang buang-buang waktu, yang saya peduli dengan apapun, yang merasa bahwa alah kesini di Amerika itu pasti orang dalam. Gitu. Kita selalu berpikir untuk menjatuhkan ketomnya teman-teman dan lain-lain. Stop hari ini juga teman-teman untuk berpikir seperti itu, karena hari ini ketemu teman-teman di sini, nona-nona ini sudah kasih tunjuk bahwa Don 3 itu bisa mengikuti seleksi ketat dan bisa lolos ke Amerika hari ini untuk membawa ketemu punya kebudayaan ke sana, perkenalkan ketemu punya kebudayaan di sana. Itu sesuatu yang ketemu bisa bikin, tapi Don 3 bisa bikin. Kalau 3 bisa, ketemu juga bisa, adik-adik juga bisa. Beta mau lihat ketemu generasi Maluku yang hari ini stop 1x24 jam, ketemu main TikTok, ketemu tidur sampai siang bikin apa-apa gara-gara Facebook, gara-gara TikTok, gara-gara Instagram. Mari ketemu cukupkan, ketemu bisa bikin komunitas kayak Kesia, ketemu bisa bikin komunitas untuk sayang lingkungan. Ketemu bisa bikin komunitas untuk mengatasi bully, mengatasi banyak tindakan yang buruk. Ketemu bisa bikin generasi permainan tradisional lagi. Ketemu bisa bikin komunitas-komunitas yang mengangkat hal-hal yang bernilai edukasi untuk ketemu punya teman-teman. Dimulai dari ketemu teman-teman sekolah nih. Bahkan beta rasa hari ini apa yang kamu 3 bikin juga ini bisa menjadi edukasi untuk para guru. Karena para guru bukan mengkritisi para guru secara umum, tetapi beta juga sudah melihat banyak guru yang mengajarnya itu sangat kaku. Dia yang apa namanya dong bahasa Inggrisnya tuh John, yang berani menabrak aturan gitu, out of the box apa gitu, dan dia tidak berani mengambil sesuatu yang berbeda dari guru-guru lain. Hari ini generasi katong ini bukan generasi yang hari ini katong duduk catat, tulis katong catat selesai, tapi katong butuh sesuatu yang lain, katong butuh outdoor, katong butuh praktik, katong, ya, dan katong butuh yang kreatif, yang inovatif. Jadi untuk para guru juga semakin generasi ini dia maju dengan teknologi dan semakin mereka berkembang dengan kreativitas, guru-guru juga harus bisa kreatif untuk mengajar anak-anak. Beta selalu kagum dengan orang-orang tua di rumah yang lebih pandai dari para guru untuk bagaimana cara mengajarkan dia punya anak-anak, dan itu menurut beta karena pendidikan keluarga di rumah itu sangat penting, dia menjadi dasar kan, sebelum nanti di guru atau sebelum nanti di sekolah minggu dan lain-lain, tapi di rumah itu menjadi penting. Jadi mari juga orang-orang tua kita stop untuk memperhatikan bagaimana kita mengkonsumsi media sosial itu berjam-jam tanpa kita peduli perhatian kepada kita punya anak-anak. Beta rasa Don 3 bisa sampai di sini juga punya latar belakang keluarga ya untuk peduli terhadap pendidikan. Saya peduli terhadap pendidikan, tiba-tiba kamu 3 itu bisa sampai di tahap ini dan punya pemikiran yang begitu luar biasa. Hari ini kalau ada generasi muda usia kamu belasan yang peduli terhadap orang lain bahkan lingkungan, menurut beta itu sudah langka. Karena hari ini katong terlalu banyak peduli terhadap diri sendiri. Kamu 3 pacaran nggak belum? Belum. Betul. Jangan karena di muka bapak-bapak mau nonton nanti mau bilang saya pacaran. Pacaran itu juga hak asasi loh. Kan kata saya mau melanggar toh. Iya benar. Pacaran nggak belum? Ayo paling parah tuh jawab. Dulu kau tanya kata pacaran sudah lah. Om di depan. Kita kecil tinggal di belakang sekolah situ. Apa di muka langsung takut. Mesti jawab takut sih mati. Apapun itu kamu yang harus jawab di sini. Kalau kamu pun pacaran, pacaran itu juga proses melengkapi, dan pacaran itu beta ingat satu, boleh beta tahu. Beta pun bapak guru itu bilang, "Ante itu tuh saya tahu bahasa Inggris." Kenapa untuk pacaran cari cewek yang tahu bahasa Inggris? Motivasi. Jadi intinya kurang lebih adalah pacaran itu untuk belajar ya. Yes. Bukan bawa ditampak gelap-gelap. Jadi hari ini kita belajar itu pacaran itu untuk saling belajar, memotivasi. Weh, beta ke Amerika nih. Mungkin saya bisa ke negara lain, mungkin saya bisa bikin ini, mungkin saya bisa bikin inovasi ini, kita bikin komunitas nih, mari gabung baku bantu kayak gitu. Kurang lebih itulah arti pacaran ya, bukan pacaran itu yang tadi. Dan ini juga menjadi motivasi untuk teman-teman di Ambon. Cukuplah beta melihat Christina itu pono gitu. Pinggir-pinggir pantai itu pono, pinggir-pinggir jalan itu pono, dan kamu masih SMP kelas 1, terus keluar sampai malam-malam, pulang sampai subuh-subuh. Pakailah waktu untuk belajar dan ikutilah contoh di depan ini supaya teman-teman bisa pergi ke Amerika, teman-teman juga bisa pergi ke Eropa, dimanapun teman-teman bisa pergi. Don 3 bisa pergi karena Don 3 punya prestasi. Beta waktu itu ke Belanda karena beta berpuisi. Teman-teman bisa melakukan apapun dengan musik, dengan prestasi apapun, lakukanlah itu supaya teman-teman bisa mencapai impian teman-teman. Begitu dari beta. Dan yang terakhir beta pengen dengar nih satu kalimat saja.
Satu kalimat saja kamu tiga. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk generasi muda Kota Ambon? Satu kalimat. Kita pas suka yang begini nih. Si kamu jual. Si kamu jual. Kalau dari beta sih do your best and God will do the rest. Jadi apa katong berusaha sekuat-kuatnya, katong belajar, katong seperti kakak bilang, katong pergunakan katong waktu, kesempatan sebaik-baiknya, dan sisanya katong serahkan pada yang di atas. Ya. Kalau dari beta, lakukan segala sesuatu tuh dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, supaya apapun yang katong lakukan tuh bisa bermanfaat para orang lain dan juga bisa jadi berkat para katong punya diri sendiri. Alam ini paling terbaik sih, kamu pesan-pesan ini. Ngeri sih. Kalau medis sih, lakukan apa yang jadi katong pun tugas, sisanya kasih parantuan di atas. Dan tiga-tiga ingat Tuhan. Luar biasa. Dan memang betul, kata saya bisa bikin sesuatu tanpa bantuan Tuhan. Iya. Berjalan dengan iman tetap. Don tiga sukses untuk Don tiga punya perjalanan nanti dari sini persiapan sampai di Amerika 10 bulan, dan beta berharap Don tiga pulang dengan inovasi. Amin. Dan beta akan melakukan podcast yang kedua Setelah pulang. setelah kamu pulang, karena beta sangat penasaran dan ingin dengar kira-kira Don tiga bisa bikin apa, dan beta bisa bantu, beta dan John bisa bantu apa untuk bantu kamu tiga punya inovasi untuk Maluku. Dan teman-teman, terima kasih banyak sudah. Sebelum itu, Oke, ada pesan. satu kata yang mencerminkan dong masing-masing. Oh, satu kata. Satu kata macam contoh OC itu langsung bilang kata. Kalau macam itu, satu kata yang mencerminkan kok gitu ya, keren gitu. Oh iya, oke. Satu kata saja. Ini paling tambah ya. Pada betul bilang, so habis juga situ dia. Oke, satu kata. Keisha dulu. Misalnya yang Kak Iko yang Ayo, satu kata per katong. Bukan, ini ada minta kamu tiga sama. Par Iya, masing-masing yang mewakili Keisha. Mencerminkan diri. Mencerminkan diri sendiri. Mulai yang ada gambar di sini, yang ada sutem. Siapa mulai kamu enggak? Satu kata yang mencerminkan Kezia Tualesi, adventure. Wow, adventure. Cocok. Kalau satu kata yang menggambarkan Medi Nansera, easy going. Going, asik ya. Dia bingung banget 29. Yang apa adanya dari adik gitu. Di isi Yang original. form itu juga ada bilang satu kata yang mencerminkan. I think kalau untuk beta sih Satu kata dari dia saya tahu itu dua kata tuh. mungkin apa ya, kayak Go kisi go. Go kisi. Ini beta sampai ikut-ikut tuh. ambisius kakak, tapi Iya. dengan didukung oleh doa dan dukungan dari semua pihak. Men, itu paling menantang. Terbaik sekali. Tepuk tangan untuk tiga dong. Kasih baribu audio di dalam podcast. Oke teman-teman, thank you banyak. Terima kasih untuk kamu tiga punya waktu di sini sangat berharga. Silakan melakukan adventure, beta paksa bahasa Inggris sedikit dengan apa tadi? Ambitious dan is going. Asik ya men, beta bisa belajar men. Sampai berjumpa lagi di podcast berikut. Terima dan kasih Kak Iko. Amato untuk semua. Dadah.